Shalom adik-adik Elsada Kids. Berjumpa lagi dengan Kak Ibe, Kak Sheren, dan Kak Faye. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau menyertai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sudah siap untuk beribadah? Siap. Oke, selamat beribadah. Nah, sebelum kita menyanyi buat Tuhan, kita mau yel-yel dulu biar semangat. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa? Mengalahkan segalanya. Haleluya. Iya. Oke, kita mau menyanyi buat Tuhan lagi ya. Kita mau menyanyi lebih lagi. Kita mau Siap. mendaki di gunung Tuhan. Oke Iya. kakak. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau
Silakan duduk teman-teman. Kita mau fokus buat Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau naikkan ungkapan syukur kita buat Tuhan. Tuhan sudah menjaga hidup kita. Tuhan begitu setia dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Naikkan ungkapan syukurmu teman-teman buat Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ajar kami tetap setia kepadamu Bapa. Ajar kami setia dalam segala hal. Walau kami masih kecil Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Haleluya Yesus. Kami hidupkan semua karena anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sepenuh hatimu teman-teman. Kita mau fokus buat Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Kau karuniakan agar ku jadikan kemuliaan bagi nama-Mu, semua karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar ku jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Biar kami setia Tuhan. Aku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biar kami setia, biarlah ku setia, kiranya kami mau kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Kita ulang dari awal ya. Fokus kepada Tuhan, nyanyikan sepenuh hatimu. Ku hidup karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar ku jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biar kami setia Tuhan. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah kami setia, biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku kehidupan
setia kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau percaya padamu Tuhan. Kami mau hidup setia kepadamu. Terima mahkotaku, kehidupan kekal. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Haleluya Yesus. Shalom adik-adik LSAD Kids, kita berjumpa lagi hari ini dengan Kakak Agus ya. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua sikap doanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu yang kau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Mari Engkau berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus dan Barnabas. Ayo, tentang apa minggu lalu? Apa yang mereka lakukan? Ayo, apa yang mereka lakukan buat Tuhan? Mereka adalah sama-sama bekerja sama, ya, memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita masih lanjut tentang Paulus. Apa yang terjadi dalam pelayanan selanjutnya? Wow, kita akan melihat bahwa Tuhan itu menyatakan kuasanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Tapi kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dan kita lompat di ayat yang ke-19. Oke, semua baca dengan suara keras ya. Oke, kita sama-sama baca. Ayat yang ke-8, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Oke, kita lompat di ayat yang ke-19. 3, 2, 1. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Nah, pasti semua penasaran, wow, apa yang terjadi ya dalam pelayanannya Paulus hari ini? Nah, kita sudah membaca ya. Nah, di sini ketika Paulus ya, wow, Paulus dengan semangat sekali memberitakan firman Tuhan, bekerja sama mereka dari kota ke kota memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika mereka sampai di kota Listra adik-adik, wah, di sana Paulus lagi berkhotbah seperti ini ya, dia lagi berkhotbah memberitakan tentang Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengerjakan mujizat. Nah, tiba-tiba ya, Paulus itu melihat, wih, di sana itu ada orang lumpuh. Ya, firman Tuhan bilang orang lumpuh itu ternyata lumpuh dari sejak lahir, jadi dia belum pernah kasihan jalan. Nah, Paulus melihat bahwa ternyata orang itu mendengarkan firman Tuhan dan imannya timbul bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Nah, jadi kita belajar ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya, sekalipun kita masih kecil adik-adik ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita percayai.
Nah, kita lakukan. Nah, itu akan menghasilkan buah. Nah, seperti orang lumpuh ini, dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika Paulus melihat, dia bilang, ketika Paulus melihat dia, ya, Paulus berkata bahwa berdirilah tegak di atas kakimu. Wow, Paulus mengatakan itu dengan iman, dan apa yang terjadi adik-adik? Orang lumpuh ini langsung berdiri, melompat, bahkan jalan kian kemari. Wow, dengan sukacita, ya. Dia bersorak, dia bersukacita karena dia, wow, mungkin dia belum baru pertama kali dia merasa, oh ternyata begini ya kalau jalan. Wah, luar biasa kan? Dia senang sekali, dia melompat, dia berlari kian kemari. Nah, di Listra itu banyak orang lihat, wow, wih tahu sembuh ki, wih mujizat terjadi, wih, wah ini orang yang sembuhkan ini dewa ini. Nah, orang-orang di Listra itu mengira bahwa Paulus dan Barnabas ini seorang dewa. Jadi pada waktu itu adik-adik, kalau kita baca di ayat selanjutnya itu dijelaskan bahwa orang-orang di situ datang membawa bunga, ya, datang membawa bunga, datang membawa lembu untuk mereka persembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Karena mereka menyangka bahwa Barnabas dan Paulus ini seorang dewa. Tetapi apa yang terjadi? Paulus bilang begini, saya ini manusia sama aja dengan kamu semua. Jadi sama-sama aja kita manusia. Jadi kami bukan dewa. Nah, kami di sini memberitakan firman Tuhan. Jadi seharusnya yang memberikan persembahan itu kepada Tuhan, bukan kepada dewa, ya. Jadi Paulus dan Barnabas ini mencegah mereka supaya mereka tidak menyembah dewa, tetapi menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, pada waktu itu berhari-hari ya, Paulus dan Barnabas itu memberitakan firman Tuhan di Listra. Tetapi beberapa hari kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Kita tadi sudah baca di ayat 19, ada orang-orang dari kota lain. Ayo, kota mana tadi? Orang-orang dari mana kota Antioquia dan Ikonium. Orang-orang itu datang kepada orang-orang yang di Listra mengatakan, Paulus itu palsu, mereka mau menyesatkan kita. Nah, mereka menfitnah Paulus dan Barnabas. Nah, Paulus itu pada waktu itu pasti ketakutan. Nah, tapi ketika dia ketakutan, dia tidak bilang begini, iyo, kami tidak akan mengulangi lagi. Tidak teman-teman, tetapi justru Paulus itu semakin semangat ya memberitakan firman Tuhan, ya, bahwa kami beritakan itu Tuhan yang benar. Jadi kita tidak boleh menyembah dewa. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di situ ya yang sudah mau memberikan persembahan kepada Paulus, memberikan hewan-hewan sebagai korban persembahan, justru berbalik ya. Mereka menyerang Paulus. Mereka menyiksa Paulus, ya. Kita akan sama-sama baca di ayat yang ke-19 ya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi di Antioquia dan Ikonium, dan mereka memujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeret mereka keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Wow. Ini sesuatu yang di luar pikiran Paulus ya. Paulus tadi sudah senang, puji Tuhan ini orang-orang sudah bertobat. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya, bahwa orang-orang ini melempari Paulus dengan batu. Dan kemudian Paulus itu diseret sampai keluar kota. Dan karena mereka mengira bahwa Paulus itu sudah mati. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika Paulus sudah diseret keluar sampai di depan gerbang kota, tiba-tiba apa yang terjadi? Di ayat yang ke-20, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Nah, adik-adik, kita bisa baca dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa Paulus itu sekalipun dia mengalami kesulitan dalam pelayanan, tetapi dia tetap semangat dalam melayani Tuhan, ya. Nah, ketika dia dibawa keluar dari gerbang kota karena dia dikira sudah mati,
Nah, murid-muridnya datang mengelilingi dia. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang bahwa Paulus itu bangkit berdiri. Wow, mujizat kan? Tuhan menyertai Paulus. Ya, Tuhan memberikan dia kuasa untuk menang, ya, mengalahkan kesulitan. Tuhan memberikan dia kesembuhan. Dia tiba-tiba bangkit berdiri, bahkan dia masuk kembali ke dalam kota. Wow, luar biasa kan? Nah, ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menyatakan kuasanya. Ya, menyatakan kuasanya dalam kehidupan Paulus, bahwa Tuhan mampu menolong Paulus dalam melayani Tuhan. Ya, nah Paulus juga percaya bahwa ketika dia melayani Tuhan hadir. Nah, jadi adik-adik kita bisa belajar ya. Yang pertama kita pelajari bahwa Tuhan itu menyelamatkan nyawa Paulus. Tuhan mempermuliakan namanya dalam kehidupan Paulus. Nah, kemudian, dalam hidupnya kita ini sebagai murid Tuhan, ya, kita sebagai murid Tuhan, kita harus menghargai kemampuan Tuhan, ya. Jadi ketika kita menghargai kemampuan Tuhan, artinya kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita minta tolong sama siapa? Tuhan. Atau ada selama ini kalau ada kesulitan, dia minta tolong sama mamanya. Padahal dia belum berdoa. Ayo, siapa itu? Nah, jadi mulai dari saat ini kita ingat, wow, saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang mampu menolong saya. Jadi saya harus meminta tolong kepada Tuhan karena Tuhan mampu menolong. Haleluya. Nah, jadi ayat hafalan kita hari ini kakak kasih ayat hafalannya itu di Mazmur 121 ayat 2a ya. Jadi pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan. Jadi pertolongan kita itu dari Tuhan. Jadi kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kakak percaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik, dengan tertib ya. Kemudian mengerti dan melakukan. Ayo, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau meminta pertolongan kepada Tuhan, semua ayo angkat tanganmu saat ini kita berdoa ya. Ayo angkat tanganmu kepada Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan kami yang mampu menolong kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang hebat. Dan hanya kepadamu sajalah Tuhan kami meminta pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Hidup mengasihi Engkau Tuhan. Hidup mengandalkan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Mereka berseru kepadamu Tuhan. Rabokaya sende, rabokaya sikarana mokaya sende. Adik-adik, apapun yang adik-adik butuhkan saat ini, adik-adik butuh kasih, adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan, berdoalah saat ini, minta sama Tuhan. Tuhan hadir. Rabokaya sende, ranamokaya sikarana mokaya sende. Percayalah Tuhan hadir dan Tuhan mau engkau meminta kepadanya dan Tuhan pasti sanggup menjawab. Tuhan mendengar dan menjawabnya adik-adik. Rabokaya sende, raborana mokaya sikarana mokaya sende. Berdoalah kepada Tuhan saat ini adik-adik. Mintalah berkat daripadanya. Kurana mokaya sikarana mokaya sende, raborana mokaya sende. Rabokaya sikidi. Terima kasih Tuhan. Kami minta perlindungan yang daripadamu Tuhan. Kami minta pemeliharaan yang daripadamu Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan. Anak-anak
anak-anak-Mu sudah berdoa Tuhan, anak-anak-Mu sudah meminta kepadamu Tuhan, dan hamba berdoa Engkau menggenapi janji firman-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, bahwa Engkau mendengar doa kami Tuhan, bahwa Engkau menjawab doa kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau mendengar Tuhan, Engkau melihat kebutuhan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, yang membutuhkan uang sekolah Tuhan, yang membutuhkan keperluan apapun bentuknya Tuhan, Engkau sanggup menyediakannya di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena makaya sende rabora namo kaya sende. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya Tuhan, sekalipun kami masih kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Ayo semua sungguh-sungguh berdoa, lebih lagi sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih kurana makaya sendera borana bokaya sikidi kidi 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 kidi. Oh, di dalam nama Yesus kira borana bokaya sendera bo. Biarlah berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu. Irada makaya sendera borana makaya sila. Oh, berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu. Engkau jamah mereka saat ini Tuhan, Engkau lawat mereka saat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir saat ini menjamah mereka. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu hadir di tengah-tengah mereka. Oh, di dalam nama Yesus karena borana bokaya sikila di dalam nama Yesus karena bokaya sende, kasih-Mu menjamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Hadirat memenuhi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Berkat sukacita Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat pemeliharaan, berkat perlindungan Tuhan, itu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jaga kami, Engkau lindungi langkah kami Tuhan, Engkau pimpin jalan kami Tuhan, sehingga kami terus berada di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Wow, semua mengalami lawatan Tuhan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Buat teman-teman, kita sudah selesai beribadah dan sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Terdapat di mana ayatnya Kakak Fei? Mazmur 121 ayat 2a. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jangan lupa menghafal ya. Dan jangan lupa memberikan korban persembahan dan jangan lupa membuat aktivitas. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.